Cara terbaik menghadapi bajingan. Di jalan, sebuah mobil berjenis off-road sedang melaju dengan kecepatan yang stabil. Tidak pelan juga tidak kencang. Di kursi depan, seorang lelaki mengemudikan mobil itu. Tirta, dia duduk di sebelah kursi kemudi. Di kursi belakang, ada 3 wanita yang telah diselamatkan oleh Damar. Saat ini mereka jauh lebih tenang dibandingkan dengan beberapa menit sebelumnya. Lebih tepatnya, mereka tenang karena mencerna apa yang tadi dikatakan oleh Tirta. Night Watcher, organisasi penyelamat dunia membuat mereka terpukau. Damar adalah orang paling kuat di sana. Jari-jarinya tidak akan cukup untuk menghitung jumlah harta milik Damar. Bahkan orang terkaya di JC tunduk dan hormat pada Damar. Untayan demi untayan kata yang masuk ke dalam telinga mereka bertiga memberikan efek yang luar biasa. Damar baru saja beraksi langsung di depan mata mereka. Identitas Damar tidak bisa lagi disembunyikan. Jadi Tirta menjelaskan siapa sebenarnya Damar dan mengenai Night Watcher. Dengan begini akan lebih mudah menyuruh ketiga orang ini untuk bungkam. Seperti Barikang yang sudah tahu kebenarannya dan tutup mulut. Tirta tidak bosan-bosannya memuji Damar. Damar itu anak yang hebat. Sebelum dia hilang ingatan, dia adalah orang terkuat di Night Watcher. Kalian tahu apa artinya? Tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkannya. Anak itu termasuk tidak memiliki rasa kasihan pada musuhnya. Dia tipe orang yang tidak banyak bicara dan langsung bertindak. Tirta masih betah memuji Damar. Kamu lihat 2 pisau tadi. Apa kalian tahu harganya berapa? Setidaknya jutaan. Tidak lebih dari itu. Ini tidak sebanding dengan uang. Ngomong-ngomong soal 2 belati ini, aku jadi ingat waktu menjalankan misi bersama Damar dulu. Dia menghabisi musuh dengan belati ini. Damar mengayunkan belatinya ke sana kemari seperti sedang menari. Dia mengalahkan hampir sebagian besar musuh kami waktu itu, kata Tirta sambil matanya menerawang ke depan. Mendengar cerita Tirta, sang sopir tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Kapten, aku pernah dengar soal misi itu. Aku tidak menyangka kalau Anda bersama Night Watcher Zero. Tirta berdeham, aku yang bertanggung jawab pada misi itu. Kamu tahu, aku hanya menyusun strategi. Sisanya, Damar yang menyelesaikannya bersama nomor 2. Sopir tidak bisa berekspresi selain terpukau. Di kursi belakang, Sisi bertanya, lalu apa Damar benar-benar punya uang? Uang. Tirta membuka mulutnya. Bagaimana ia menjawabnya? Damar pernah menyelamatkan keluarga di balik Bank Royal dari tangan-tangan orang berbahaya. Bos sebenarnya dari Bank Royal, tentu saja masalah ini tidak pernah ditampilkan di berita. Tidak ada media yang berani mengeksposnya. Jadi kalau tanya apa Damar punya uang, dia sudah pasti punya. Bahkan jumlahnya tidak mungkin bisa dihitung tanpa pakai kalkulator. Setelah misi penyelamatan itu, bos Bank Royal memberinya kartu berlian dan dia berjanji memberikan saldo pada Damar. Tirta kembali menjelaskan. Tentu saja bukan hanya itu yang Damar miliki. Misalnya Navis Group, dia memiliki 70% saham di Navis Group yang bernilai miliaran. Dan masih banyak lagi saham-saham milik Damar di perusahaan besar lainnya. Kalau kamu tanya total harta Damar, aku tidak tahu. Jujur saja tidak ada yang bisa menebaknya. Dia sangat kaya. Ketiga wanita itu saling melirik. Di mata mereka, terlihat jelas penyesalan yang teramat dalam. Bagi mereka ini adalah hal yang terbuang sia-sia. Karena mereka tidak tahu informasi mengenai siapa Damar yang sebenarnya. Setelah Tirta menceritakan seluk-beluk Damar, mereka seperti baru saja merasa membuang mutiara yang tertutup lumpur rawa. Tentu saja semua ini karena uang. Mereka menyesal belum sempat menikmati harta Damar yang tak ternilai itu. Dan karena uang pula mereka mencampakkan Damar. Apalagi Sisi, dia menceraikan Damar demi mendapatkan lelaki yang dia anggap mapan. Demi uang, Sisi bersama Dimas dan akhirnya dibuang juga. Dan Amelia, dia mati-matian meminta PT Adidaya untuk bekerja sama dengan keluarganya. Perusahaan yang hanya salah satu dari harta benda milik Damar. Mereka kembali teringat apa saja perlakuan mereka kepada Damar. Andai saja mereka sedikit lebih baik dan bersabar pada Damar, mereka dapat menjadi orang terkaya di JC dan LH. Dalam 3 tahun terakhir, tidak ada satupun dari perilaku mereka yang memanusiakan Damar. Cekai-cekak, sekarang baru kalian menyesal, kan? Kata Tirta sambil tersenyum. Damar sama sekali tidak tahu kalau sekarang Tirta sedang membicarakannya. Tentu saja, Damar tidak tertarik sama sekali. Sekarang Damar menyipitkan matanya untuk melihat Joni yang berada di seberang. Kamu masuk dulu saja, aku akan ke sana sebentar, kata Damar pada Wendy. Wendy, Sela, dan Clara mengangguk bersamaan. Saat mereka pergi, ada yang aneh dengan ekspresi Clara. Dia terlihat sedang memikirkan sesuatu. Setelah ketiga wanita itu masuk, Damar berjalan menghampiri Joni yang ada di toko itu. Saat Damar sampai di luar pintu masuk, dia mendengar suara yang kencang. Suara itu terdengar cukup marah. Joni, jangan kelewatan.
Apa yang kelewatan? Tempat ini memang milik mereka. Aku dan temanku capek dan ingin mampir ke sini sebentar, apa tidak boleh? Johnny mengenakan setelan jas dan sepatu kulit kebanggaannya, lengkap dengan tas kerja yang dia bawa. Dia duduk di kursi dengan melipat satu kakinya dan menggoyangkan kakinya itu mirip bos besar yang sedang bosan. Setelah mendekat, Damar mengenal seseorang di antara gerombolan orang-orang itu. Nico Tandialo. Nico ada di sana, melihat ke depan sambil berkata, Vivi, ayo kita balikan. Kembalilah padaku ya, bagaimana kalau aku bantu menyelesaikan masalah toko ini? Kamu tahu kan kalau aku sangat mencintaimu. Keluar, suara itu terdengar lebih tegas. Jelas sekali itu suara milik Vivi. Damar berdiri di luar pintu masuk sambil mendengarkan. Dia mengamati apa yang sebenarnya sedang terjadi. It adalah toko makanan ringan yang terkenal di daerah itu. Selain karena dekat dengan SMA 1 Kota LH, rasanya juga enak dan harganya pun ramah di kantong. Dan Johnny, perusahaan yang dia kelola saat ini sedang membuat blok street food. Makanan ringan akhir-akhir ini sedang naik daun. Jadi ini adalah proyek pertama yang dilakukan Johnny setelah mengambil alih perusahaan dari Rudy. Proyeknya belum berjalan lancar, masih belum banyak pembeli yang mampir di proyek barunya itu. Jadi dia berniat membeli resep rahasia milik It guna menarik peminat. Tapi harga yang diajukan Johnny terlalu rendah untuk ukuran resep makanan ringan yang sudah memiliki pencinta sendiri itu. Tentu saja tidak akan ada yang ingin menjual resep rahasia yang sudah susah payah mereka ciptakan dengan harga rendah. Lalu Johnny kembali menawarkan It untuk pindah ke blok street food miliknya. Tujuannya adalah membawa masa setia milik It agar datang ke blok street food, dengan begitu proyeknya akan terkenal. Tapi lagi-lagi tidak cocok, harga sewa tempat di sana sangat mahal. Bahkan lebih mahal 4-5 kali lipat dari sewa tempat It saat ini. Tentu saja pemilik It tidak akan pernah setuju. Kemudian Johnny memanggil sekelompok orangnya untuk memblokade It. Mereka tidak membuat kegaduhan, hanya saja berdiri di dalam toko tapi sama saja dengan menakut-nakuti pembeli lainnya. Setelah mengetahui perkara dan alasannya, Damar semakin membenci Johnny. Johnny duduk sambil mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh. Tidak masalah kalau kamu tidak mau memberikan resep rahasianya. Perusahaan kami memiliki cara tersendiri untuk menyelesaikan masalah. Aku akan menyuruh orang-orangku datang setiap hari, kita lihat seberapa banyak turunnya omsetmu nanti. Di dalam toko, pasangan parubaya hanya bisa menghela napas pasrah. Sedangkan Vivi terlihat semakin marah. Johnny, jangan keterlaluan. Apa yang salah? Kalau kamu rasa aku melakukan sesuatu yang melanggar hukum, silakan tuntut saja aku ke pengadilan, jawab Johnny sambil mengangkat dagunya. Di sebelahnya, Nico ikut menambahi, Vi, kalau kamu kembali ke pelukanku, aku akan bantu menyelesaikan masalah ini. Bagaimana? Bos Johnny juga akan mempertimbangkannya kalau aku yang meminta. Aku akan panggil polisi kalau kalian tidak pergi dari sini. Ancam Vivi tanpa takut. Silakan saja, kata Johnny. Begitu polisinya pergi, aku akan kembali dan mengganggu tokomu. Bu Guru, sudah tidak apa-apa. Wanita parubaya di dalam tersenyum pahit. Bu Guru tidak perlu membela kami, lagi pula kita tidak bisa melawan mereka. Aku akan tutup saja tokoku ini dan buka di kota lain. Suaranya terdengar lemah tak berdaya dan putus asa. Mereka sudah beroperasi cukup lama di daerah ini. Mereka sudah memiliki banyak pelanggan tetap yang setia datang ke sana. Kalau tiba-tiba pindah ke kota lain, sama saja dengan memulai bisnis dari nol. Harus mencari pelanggan baru tidaklah mudah. Johnny, apa keluarga Ardiansyah tahu mengenai tindakan busukmu ini? Pada saat ini, Damar berkata dengan wajah jijik. Semua orang sontak menoleh ke belakang dan mendapati Damar sedang berdiri di depan pintu masuk. Nico mengerutkan keningnya dan berkata, kenapa kamu selalu ada di mana-mana sih? Damar sama sekali tidak tertarik berbicara dengan Nico. Dia berjalan lurus menuju Vivi. Pada saat ini, mata Vivi merah. Dia tampak mulai menyerah melawan ketidakadilan ini. Matanya seperti sedang meminta bantuan pada Damar. Damar memandang Vivi dan bertanya, apa kamu tahu cara terbaik menghadapi bajingan ini? Vivi menggelengkan kepalanya. Damar melihat Johnny dan mengangkat tinjunya. Tentu saja dengan bogeman ini. Bersambung.